Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Ray di sini. Nah, cuy ya, tahun 2024 ini adalah tahun kenyataan yang sangat pahit, yaitu sangat buruk bagi negeri jiran kita Malaysia di level tim nasional mereka ya cuy. Karena timnas Malaysia dari kelompok umur hingga senior gagal mempersembahkan prestasinya. Yang baru-baru ini cuy, U17 mereka gagal menuju Piala Asia U17 2025. Timnas Malaysia U17 yang menjadi runner-up grup H, gagal melangkah ke putaran final. Harimau Malaya hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan, membuat mereka gagal bersaing dalam perebutan tempat runner-up terbaik. Saat ini Malaysia hanya mampu menduduki runner-up H yang berisi 3 tim dengan 1 poin. Jadi Malaysia ini hanya mampu bermain imbang 2-2 lawan Laos dan kalah 2-0 dari Arab. Nah, bekal 1 poin ini tidak cukup bagi Malaysia untuk menjadi salah satu dari 5 runner terbaik yang berhak lolos di Piala Asia U17 2025 coy ya. Timnas Malaysia U17 yang menjadi runner-up grup H, gagal melangkah ke putaran final. Harimau Malaya hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan, membuat mereka gagal bersaing dalam perebutan tempat runner-up terbaik. Situasi serupa terjadi di kelompok usia U20, Malaysia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina. Tim asuhan Haikal Danish hanya mampu finish di posisi keempat grup E, dengan raihan 5 poin dari 4 pertandingan kualifikasi. Berbeda dengan Malaysia, Timnas Indonesia U20 berhasil memastikan kelolosan. Tim yang ditangani oleh Indra Syafri itu tampil sebagai juara grup F dengan mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Meski poin Indonesia sama dengan Yaman, Indonesia unggul dalam selisih gol. Pada level senior, perjalanan Malaysia menuju Piala Asia 2027 juga belum menemui kepastian. Sebelumnya, skuad ini juga gagal di Piala AFF U16 yang diselenggarakan di Surakarta tahun ini cuy ya. Jadi Malaysia hanya menduduki peringkat 3 klasemen dan gagal ke semifinal. Nah, di level U20 Malaysia juga gagal di tingkat Asia karena Malaysia tidak mampu bersaing grup E yang berisi Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Sri Lanka ya cuy. Jadi Malaysia hanya menduduki di peringkat F dengan 5 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Harimau Malaya gagal lolos langsung dari babak kualifikasi ronde kedua Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka hanya finish di posisi ketiga grup D dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Hasil ini belum cukup untuk mengamankan tiket Piala Asia 2027. Malaysia masih memiliki kesempatan, tetapi mereka harus bersaing di babak kualifikasi berikutnya. Nah, sedangkan di level U23, ketika tim Vietnam mampu melaju ke perempat final dan timnas Indonesia melaju ke semifinal, Malaysia ini hanya menjadi juru kunci di grup D Piala Asia 2023-2024 tanpa mendapatkan poin coy. Nah, jadi Harimau Malaya ini mudah gagal bersaing dengan Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait ya. Bahkan tim seniornya juga mengalami nasib yang kurang baik karena Malaysia gagal melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, jadi Malaysia juga terancam tidak lolos ke Piala Asia 2027 karena kegagalan Malaysia ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini nih membuat mereka harus berjuang untuk menjadi juara grup Piala kualifikasi Piala Dunia Asia 2027 ya. Sedangkan kualifikasi grup Piala Asia 2027 nanti nih hanya menyediakan tiket 6 untuk juara grup saja cuy ya, untuk bisa tampil di Piala Asia digelar di Arab Saudi nanti. Assalamualaikum. First kali saya nak ucapkan terima kasih kat mak bapak saya sebab sokong saya. Terima kasih semua kawan-kawan. Tim Indonesia ni bukanlah senang kami nak kalahkan. Betapa susahnya kami main tadi untuk mendapatkan jaringan. Saya respect Indonesia. Terima kasih. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia
U17 setelah hanya mampu bermain imbang 2-2, di mana Malaysia sebelumnya tertinggal 1-2 awalnya dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menjadi rekor buruk bagi Malaysia, di mana di edisi sebelumnya Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia U17. Kali ini mereka gagal karena mereka kalah di laga pembuka melawan Uni Emirat Arab dan kemudian hanya bermain imbang 2-2 melawan Laos. Gimana nih menurut kalian performa dari adik-adik Harimau Malaya? Tulis di kolom komentar. Let's go. Harimau Malaya gagal layak ke Piala Asia. Sedih, geng. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia telah kalah kepada Tajikistan 1-0 dalam game kelayakan Piala Asia 2025 bawah 20 tahun. Walaupun ada satu lagi game menentang Sri Lanka, tapi pasal kita dalam kumpulan yang ada 5 pasukan, hanya 3 game pertama dikira. So kira nasib tak baiklah, kita kena lawan tim yang kuat dulu. Malam tadi Harimau Muda main jauh lebih baik berbanding game sebelum ini menentang North Korea, di mana kita sangat defensif. Separuh masa pertama agak seimbang dan kedua-dua pasukan ada peluang masing-masing untuk menjaringkan gol. Masuk separuh masa kedua, Harimau Malaya mengawal game terutamanya kawasan tengah. Walaupun kita menguasai permainan, sepakan padu pemain Tajikistan di sudut kotak penalti pada minit terakhir menamatkan perjalanan Harimau Muda ke Piala Asia. Sejujurnya pasukan muda kita di bawah Juan Torres Garrido ada potensi untuk pergi jauh, geng. Kredit perlu diberi kepada dua pemain Harimau Muda iaitu Muhammad Abu Khalil dan juga Haikal Danish. Kematangan dengan cara mereka baca game memang terbaik. Apa yang kita perlukan sekarang ialah lebih kreativiti di final third dan juga penjaring gol yang klinikal. Apa-apa pun kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Nah, gimana pendapat kalian, cuy? Silakan tulis di kolom komentar.